Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus. Shalom Shalom, bersama dengan saya PS John Nicola dalam program Gempa yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Saudara, kita akan kembali mempelajari, merenungkan, meneliti tentang pola hidup orang percaya hari-hari ini, saudara. Kalau di video sebelumnya saya katakan bahwa ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu direnungkan, ada yang perlu dievaluasi dalam pola kehidupan kita, dalam wajah kekristenan, dalam segala hal, sehingga kita dapat hidup seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab hari ini kita melihat orang percaya juga tidak hidup beda dengan orang dunia, karena prinsip-prinsip dunia menjadi prinsip-prinsip yang mereka pegang dan mereka jalani, hidupi sehari-hari. Padahal kita mencatat kita bukan dari dunia ini. Kita berbeda dari orang yang ada di dunia ini. Kita adalah hanya menumpang di dunia ini. Kita adalah terang dan garam di dunia ini. Inilah fakta yang dikatakan oleh Alkitab. Dan hari ini kita akan mempelajari apa yang menjadi pola hidup saudara dan saya. Apakah sesuai dengan perkataan Yesus yang kita akan renungkan, atau sebaliknya seperti dunia hari ini hidup. Tidak ada perbedaan sama sekali. Mari kita baca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya, menelitinya bersama. Yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Jadi kalau kita baca, saya fokus di perkataan Tuhan Yesus sendiri di ayat ini, yang berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi orang percaya hari ini kebalikan, saudara. Lebih berbahagia menerima daripada memberi. Kenapa bagi kita memberi adalah suatu kerugian? Kenapa? Ada yang keluar, ada yang kita lepaskan. Dan menerima artinya menampung lebih banyak. Itu adalah pola dunia juga. Maka di awal saya katakan tidak ada perbedaan hari-hari ini. Kalau kita mau jujur melihat pola hidup orang percaya dengan orang lain yang tidak percaya. Karena orang dunia juga mengumpulkan dan berbahagia ketika menerima daripada memberi. Tetapi kalau kita kembali kepada prinsip hidup kekristenan yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Yesus sendiri, yang kita percayai, dia katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa saudara demikian? Kita harus memahami bahwa bicara melayani adalah bicara berkorban. Dan bicara berkorban adalah berbicara tentang kasih. Artinya saudara yang mau melayani tidak bisa melayani tanpa belajar untuk berkorban. Artinya berkorban itu memberi, bukan menunggu menerima sesuatu. Dan saudara akan melakukannya, akan berkorban atau memberi kalau saudara punya yang namanya dasarnya adalah kasih. Tanpa kasih yang ada adalah ego kita masing-masing. Tanpa kasih yang ada adalah memikirkan urusan kita masing-masing. Tanpa kasih tidak ada orang yang bisa memberi. Karena orang yang memberi pun tanpa kasih akan memberi dengan menantikan imbalan. Padahal kasih memberi tanpa mengharapkan apa-apa. Kasih memberi dengan ketulusan, dengan kemurnian. Oleh karena itu kita lihat di sini, Paulus berkata, kalau ada orang yang lagi lemah harus ditolong. Kalau ada orang yang lagi susah harus dibantu. Kalau ada orang yang lagi membutuhkan harus ditopang.
Kenapa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itu prinsip yang orang percaya seharusnya pegang. Kenapa? Kalau bicara menerima, saudara dan saya sudah menerima segala sesuatu di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus sendiri adalah harta yang terbaik. Tidak ada yang lebih dari Dia, dan di dalam Dia saudara dan saya memiliki segala sesuatu yang diperlukan. Terutama saya catat tentang rencana ilahi yang bicara tentang keselamatan. Tidak lari dari situ saudara. Dan oleh karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, seharusnya sebagai orang percaya, insting kita mulai memberi sesuatu untuk orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang disebut pelayanan. Pelayanan tidak berbicara tentang apa yang saudara harus dapatkan, tetapi apa yang saudara dapat memberi. Karena memberi berbicara tindakan berkorban. Ada sesuatu yang saudara lepaskan buat orang lain. Ada sesuatu yang saudara menyediakan buat orang lain. Maka seorang pelayan adalah seseorang yang menyediakan kebutuhan majikan. Dia memberikan apa yang diperlukan orang yang dilayani. Jadi hari ini kita harus berhenti dengan pola pikir yang salah. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau engkau memberi sesuatu dengan menantikan imbalan, engkau tidak berbeda dengan dunia ini. Kalau saudara dan saya memberi pertolongan kepada orang dan menantikan ditolong kembali, saudara dan saya tidak berbeda dengan orang dunia ini. Dan Roma 12 ayat 2 menekankan ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga engkau dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Artinya begini saudara, sebelum saudara mengubah pola pikir saudara tidak mungkin mengetahui kehendak Allah. Saudara nggak mungkin mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara nggak mungkin mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Pola pikirnya belum diubahkan. Tetapi ketika saudara memahami hakikat saudara sebagai pengikut Kristus, saudara hidup seturut dengan firman yang Yesus ucapkan. Ini akan menjadi suatu kenyataan dalam pikiran saudara, sehingga tindakan saudara akan seturut dengan pikiran itu. Maka Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Apa yang jadi pikiran Yesus harus jadi perhatian kita. Apa yang jadi perasaan Yesus harus jadi perhatian kita. Maka Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini penting. Paulus berkata dia memberi teladan. Sebagai orang Kristen kita harus memberi contoh. Yesus telah memberi contoh bagi kita. Dia selalu memberi. Dia selalu memberi. Dia selalu berkorban. Orang sakit dia sembuhkan. Orang ada di dalam pendalaman, dia naik perahu untuk menyeberang ke sana. Kalau dia pikirkan dirinya, dia tidak akan mau ke sana. Kenapa? Lebih enak di sini. Ada banyak orang. Dia tinggalkan orang begitu banyak hanya untuk menyeberang ke Gerasa, untuk menolong, menyelamatkan seorang yang diganggu, dirasuki oleh kuasa kegelapan. Kenapa? Hatinya adalah kasih. Dia sendiri adalah kasih. Dan kasih selalu berkorban. Ketika orang kelaparan, tidak punya makanan, Yesus melimpahkan 2 ikan dan 5 roti, sehingga lebih dari 5.000 orang makan. Inilah yang harus kita mengerti. Apa yang saudara hari ini memberi buat orang lain. Apa yang saudara memberi buat pelayanan Tuhan. Apa yang saudara memberi buat sesama. Itulah yang menentukan saudara disebut berbahagia di kacamata Tuhan atau tidak. Kalau secara duniawi tidak akan dikatakan rugi saya. Rugi dan rugi. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada kata kerugian. Kenapa? Di dalam Kristus kita sudah menerima segala kelimpahan. Maka dikatakan di dalam Dia seluruh kepenuhan kealahan terdapat di sana. Kelimpahan dalam segala sesuatu.
Oleh karena itu, saudara, kita perlu merenungkan kembali, mulai belajar mengikuti apa yang firman katakan. Dan kita mau melihat contoh dari Paulus, karena Yesus sudah banyak contohnya. Bahkan di Filipi yang sama 2:7-8 dikatakan bahwa dia telah mati, taat sampai mati di kayu salib. Itu Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa taat mengalami semua penderitaan yang dia alami demi saudara dan saya? Karena dia mengasihi kita. Dan kasih berkorban, kasih membuktikan dirinya dengan memberi. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal, mempersembahkan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Semua itu bicara tentang pemberian, tentang kasih. Itulah sifat Allah, itulah kerinduan Allah bagi kita orang Kristen yang disebut anak-anak Allah. Kita harus punya karakter Allah, karakter Kristus yang sudah memberi teladan buat kita. Kita lihat di ayat 20. Di sini saudara, di pasal yang kita baca di Kisah Para Rasul, tentang Paulus apa yang dia katakan. Kita lihat di Kisah Para Rasul 20, ayat coba yang ke-20 ya. 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Kita berhenti di sini dulu. Dia katakan dengan rendah hati dia melayani Tuhan. Kenapa perlu dengan rendah hati? Karena itu adalah kesadaran siapa Tuhan dan siapa kita. Siapa Tuhan dan siapa kita. Apa karya Tuhan buat kita dan apa respon kita di hadapan Tuhan. Maka jangan ada orang yang datang membanggakan diri. Jangan ada orang yang datang menjadi sombong karena pelayanan ini dan itu. Kita harus sadar bahwa semua karena kasih karunia, dan ketika kita melakukan bagian kita dalam melayani, memberi sesuatu untuk Tuhan, untuk sesama, kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur yang disebut kerendahan hati. Dan dia katakan dia terancam oleh orang Yahudi yang mau membunuh dia. Kenapa? Dia memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia rela memberitakan Injil walaupun nyawanya terancam. Kenapa? Itu adalah sifat memberi. Lebih baik dia mati dan orang lain menerima Yesus daripada dia diam saja, aman-aman saja memikirkan dirinya. Itu yang disebut itu memberi. Dia memberikan yang namanya firman, dia memberitakan yang namanya Injil dengan risiko ancaman nyawanya sendiri. Tetapi kenapa dia mau terus melakukannya? Karena dia memahami bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana dengan kita? Ini prinsip di dalam kekristenan. Paulus tadi menentang Kristus dan pengikutnya. Tetapi ketika dia mengalami jamahan roh Tuhan, pribadi Tuhan menjumpai dia secara nyata, Paulus berubah dan dia mengerti apa tujuan kehidupannya, apa tujuan kehidupannya di dalam Kristus. Dia mulai mempersembahkan seluruh hidupnya untuk memberi sesuatu bagi Tuhan, untuk memberi sesuatu bagi sesama. Sebab identitas kekristenannya nyata melalui perbuatannya. Maka coba kita turun ke ayat 24. Ayat 20 dulu. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku berikan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi Paulus memastikan tidak ada kelalaian dalam pelayanan yang dia lakukan. Kenapa? Dia mau memberi yang terbaik bagi orang yang dilayaninya. Dia mau memberi yang terbaik karena dia tahu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dia tidak tuntut mereka memberi sesuatu kepadanya, tetapi dia selalu memberi bagi mereka yang terbaik, yaitu adalah Injil Kristus. Dan dia katakan dia memastikan dia melakukannya tanpa kelalaian sedikit pun. Itulah yang kita tidak temukan hari ini. Orang lalai dalam segala hal. Pelayanan aja di gereja,
Orang melakukannya seperti hal sampingan. Orang melakukannya seperti terpaksa. Orang melakukannya sesuka-sukanya. Padahal melayani adalah dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Melayani adalah memberi sesuatu. Dan memberi sesuatu adalah lebih berbahagia daripada menerima. Maka orang yang datang melayani dengan mengharapkan imbalan, PK dan sebagainya adalah orang yang belum mengerti tujuan pelayanan, adalah orang yang hidup dalam tujuan yang salah, adalah orang yang punya motivasi yang tidak benar, sehingga wajah kekristenan hari ini sangat memprihatinkan. Kita harus jujur satu dengan yang lain. Maka saya membawa saudara untuk kita sama-sama coba renungkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Coba kita lihat lagi ke bawah yang Paulus katakan. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi ini Paulus berbicara dalam rangka perpisahan dengan teman-temannya, dengan jemaat Tuhan. Dan dia katakan dia tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Artinya apa? Dia akan mati karena Injil itu. Tetapi buat dia tidak masalah karena dia memahami prinsip lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini apa yang saudara beri buat orang lain? Apakah saudara menjadi berkat buat mereka melalui minimal senyum saudara, keramahan saudara, sukacita, penghiburan yang sudah bawa bagi mereka, nasihat dan sebagainya, walaupun belum bicara uang. Kenapa berkorban juga harus materi? Tolong orang yang butuhkan, kita baca di ayat sebelumnya. Apa yang saudara korbankan hari ini? Apa bukti saudara mengasihi orang lain? Apa bukti saudara pengikut Kristus? Kalau saudara dan saya tidak bisa mengikuti arahan Yesus, pertanyaannya, kita pengikut siapa? Yesus atau diri kita sendiri? Kenapa seringkali dalam hidup kekristenan kita yang kita rindukan memenuhi kebutuhan kita, memenuhi hasrat kita, memenuhi apa yang menurut kita baik buat diri kita. Jarang sekali kita mau memikirkan apa yang harus diberi buat kemuliaan nama Tuhan, apa yang harus diberi untuk orang lain dapat mengenal Tuhan, apa yang harus diberi supaya orang lain dapat mengalami jalan keluar dari kebuntuan yang mereka alami, dari kegelapan yang mereka hidupi. Ini harus kita mengerti, saudara, bahwa hidup ini adalah anugerah. Dan Paulus berkata kepada mereka, nyawanya dia tidak hiraukan. Yang penting dia bisa menyelesaikan yang jadi tanggung jawab. Tugasnya adalah memberitakan Injil kepada orang sebanyak-banyaknya. Dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa memberi sesuatu, bukan tentang dirinya atau apa yang dia harus terima. Ini adalah Kristen yang sejati. Itu adalah Kristen yang seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Itu adalah Kristen teladan. Dan kita hari ini harus kembali kepada pola itu. Itu adalah pola yang benar. Itu adalah pola yang ditetapkan Allah sendiri. Kekristenan bicara pemberian, kasih, kepedulian, pengorbanan. Maka Yesus mengorbankan dirinya. Dia bukan sekedar banyak bicara tentang kasih, tentang kepedulian, tentang apapun yang lain. Tetapi dia adalah pribadi yang menjadi praktisi. Dia melakukan apa yang dia ucapkan. Dia mempraktekkan apa yang dia katakan. Dan sepanjang hidup Yesus di bumi ini, Yesus melayani orang lain. Yesus melayani semua orang yang dapat dilayani. Perempuan pendarahan 12 tahun, orang yang buta, orang seperti Zakeus yang butuh terang dalam hidupnya, orang yang kerasukan setan, orang yang di dalam kegelapan, kebodohan karena tidak mengerti kebenaran, dia menjelaskan firman kepada mereka di bait Allah setiap hari. Bahkan terakhir dia mati di kayu salib buat kita. Apa yang kurang dari pemberian Yesus? Dia memberi teladan dalam segala-galanya. Tetapi persoalannya hari ini, apakah kita mengikuti teladan itu atau tidak?
Apakah kita benar-benar hidupi kehidupan yang seperti dikehendaki oleh Yesus? Ini perenungan yang sangat-sangat kita perlukan hari ini, saudara, karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang kadang-kadang takut memberi sesuatu karena, seperti di awal saya katakan, menganggap rugi. Tidak ada kerugian dalam kekristenan. Saudara, dengan memberi sesuatu menanamkan benih buat sorga itu. Dan benih tidak harus menjadi al materi, tetapi jiwa-jiwa akan dimenangkan ketika saudara memahami bahwa prinsip ini adalah prinsip sorgawi dan saudara mulai mempraktekannya. Berilah sesuatu, berkorbanlah buat orang lain, berkorbanlah buat nama Tuhan dipermuliakan. Sebab saudara, saya adalah alat Tuhan untuk membawa rencana Tuhan tergenapi di bumi ini. Maka Paulus berkata di ayat tadi, yang penting dia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanannya. Ia adalah memberitakan Injil Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita masih sibuk dengan memikirkan pakaian, minuman, makanan. Sedangkan kita mencatat itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita tahu Papa kita sudah menyediakan itu. Tuhan gak mungkin membiarkan kita kelaparan. Tuhan gak mungkin membuat kita terlantar. Tuhan gak mungkin mengizinkan kita jatuh dan tergeletak. Dia yang mengangkat kita ketika kita jatuh. Dia ada dan tahu kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tetapi kita juga harus memahami, dalam hidup kekristenan Tuhan sudah menetapkan sebuah pola hidup yang harus diikuti. Dan pola hidup itu selalu bicara tentang kasih. Dan bicara kasih, bicara pengorbanan. Bicara pengorbanan, bicara pemberian. Dan pemberian itu yang disebut pelayanan. Jadi pelayanan bukan sekedar di gedung gereja. Pelayanan itu adalah hidup saudara dan saya secara pribadi. Apa yang dilakukan saudara setiap hari melalui media sosial. Saudara bisa posting renungan atau hal-hal yang memberkati orang. Informasi tentang kesehatan, informasi tentang apapun yang berguna untuk orang lain adalah memberi. Maka pastikan sudah membuat statement di media sosial yang memberkati orang, bukan menjadi batu sandungan, bukan membuat orang lain marah. Tetapi saudara harus mematikan dalam segala aspek kehidupan, dalam segala hal yang saudara lakukan, saudara selalu menjadi sumber yang memberi sesuatu buat orang lain. Melalui Kristus yang sudah kita terima, melalui Roh-Nya yang memimpin kita. Itulah kekristenan yang sejati. Inilah pola hidup orang Kristen yang benar. Karena ketika pola pikir kita berubah, Alkitab mencatat di Roma 12 tadi ayat 2, bahwa barulah kita tahu kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu apa, saudara? Kita memberi sesuatu. Kita berkorban, kita mengasihi. Maka dia mengingatkan terus menerus, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan seterusnya, kekuatanmu. Dia juga mengingatkan, kasihilah sesamamu. Kenapa? Hidup kekristenan bicara kasih. Dan kasih itu tidak terbatas, kasih itu terus menerus, kasih itu kekal, karena kasih bicara pribadi Allah sendiri. Dia adalah kasih. Dan kasih selalu memberi teladan, kasih memberi contoh. Maka Yesus memberi contoh bagi kita. Pengikut Kristus, rasul-rasul memberi contoh buat kita. Mereka hidup hanya fokus kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Bagaimana mereka harus menjadi berkat. Bagaimana mereka harus memberitakan kabar baik. Bagaimana mereka harus menolong orang lain. Bagaimana orang lain harus dengar tentang Yesus. Bagaimana orang lain perlu dibebaskan dari dosa yang membelenggu mereka. Itulah pikiran mereka. Maka mereka dapat mati martir. Dan mereka tidak masalah. Kenapa? Mereka mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini saya mengajak saudara untuk men-setting kembali pola pikir kita. Jangan menjadi seperti pengemis selalu mau menerima. Orang Kristen yang selalu mau menerima, itu orang Kristen yang bermasalah. Tetapi kita harus belajar untuk hidup seperti Yesus telah hidup. Untuk hidup sesuai dengan perkataan Yesus yang berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini sangat-sangat penting, saudara. Dan Paulus di sini bahas dengan teman-temannya, dia tahu dia akan mati. Dia pergi dan tidak akan kembali.
Dia berpisah dengan mereka dan dia mengingatkan kepada mereka apa yang menjadi teladannya selama ini. Cara dia hidup, bagaimana dia berkorban, bagaimana dia memberi sesuatu, bagaimana Kristus telah memberi. Itulah yang kita harus kembali renungkan dan pastikan saudara bukan hanya sekedar mengerti atau merenungkan, tetapi saudara harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dalam segala hal. Berkati orang lain saudara. Jadilah umat Tuhan yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Inilah yang bisa saya sharingkan saudara. Kalau ada pertanyaan, kalau ada tema yang mau dibahaskan, topik tertentu atau mau sharing, konseling, mau didoakan, ada nomor yang tertera, saudara nanti bisa menghubungi. Dan dalam anugerah Tuhan kita bisa saling membangun, saling mendukung, dan saling memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian saya katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.